menunjukkan bahwa sebetulnya ada hal berat yang tanda petik gitu ya mengarah pada Sandra Dewi atau suaminya, yang kalau salah langkah nih berat nih. Pertama-tama saya ingin sampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya dari Ibu Sandra Dewi karena terkait pemeriksaan kemarin di Kejaksaan Agung. Usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung 10 jam lamanya, nama Sandra Dewi belakangan ini ramai menjadi perbincangan banyak orang. Bagaimana tidak, jika dalam pemeriksaan pertamanya, istri Harvey Mois itu masih terlihat santai, namun tidak dengan pemeriksaan kali ini. Sandra Dewi yang datang memenuhi panggilan Kejaksaan Agung dengan mengenakan pakaian serba hitam, tampak begitu tegang. Wajahnya seperti menyembunyikan rasa takut yang begitu dalam. Entah apa yang dirasakan artis kelahiran Pangkal Pinang itu saat dicecar sedikitnya 40 pertanyaan oleh pihak penyidik. Sampai-sampai saat keluar ruangan, Sandra Dewi tidak sepatah kata pun menjawab pertanyaan awak media. Lantas, apa kata pakar ekspresi menanggapi bahasa tubuh Sandra Dewi saat diperiksa Kejaksaan Agung belum lama ini? Oh, jelas beda banget. Beda banget. Yang pertama, dia masih bisa terlihat santai. Itu biasa untuk tampil menggunakan topeng, persona yang berbeda ketika berhadapan dengan orang baru, orang banyak maupun yang dia sudah kenal gitu. Kenapa? Ya karena tugas dia kan menghibur. Masa dia patah hati terus kemudian nangis lagu bahagia terus ya sedih gitu kan nggak profesional. Karena terlatihnya seperti itu, maka sebetulnya buat saya ketika Sandra Dewi di awal dia masih bisa tersenyum, artinya dia masih dalam batas toleransi, dia bisa tahan. Ya, yang ini enggak berarti. Ada sebuah peristiwa, event atau trigger yang terjadi di dalam yang membuat dia berbeda dengan yang pertama. Kalau kita ngelihat ada yang candid dari CCTV, kita bisa lihat tuh sebetulnya ya itu sebetulnya nggak terlalu banyak bisa dilihat. Tapi ada satu hal yang menarik buat saya. Ada satu masa ketika dia lagi nyari-nyari dokumen tuh, gitu ya. Nggak ada yang salah dengan nyari-nyari dokumen, tetapi saat tangannya lagi nyari dokumen, lagi buka dokumennya di tengah ini, wajahnya itu nengok ke arah kiri bawah. Ini sebentar tetap nyari gitu. Artinya sebetulnya saat itu dia itu kepalanya nggak ke dokumen yang ini, kepala dia ke tempat lain. Nah, kemudian kalau fakta itu digabungkan dengan bagian akhir, posisi dia Sandra Dewi ketika di luar, posisi tangannya ada yang posisi seperti ini, gitu ya. Banyak orang bilang, oh itu berdoa gitu. Nah, ini perlu diklarifikasi dulu. Sandra Dewi kalau berdoa, posisinya tangannya seperti yang ditampilkan atau interlock itu seperti ini. Nah, kalau teman-teman yang Kristen, kebanyakan yang saya tahu gitu ya, saya nggak tahu statistiknya, tapi kebanyakan saya tahu posisinya interlock. Seperti itu. Cukup jarang tapi ada yang posisinya seperti ini. Nah, kalau Sandra Dewi memang sebelumnya ada foto, video ketika dia sedang berdoa di gereja misalnya gitu, dan posisi seperti ini artinya dia memang berdoa. Tapi kalau tidak, kemungkinan besar yang terjadi adalah dia sedang shut off gitu ya, sedang menutup berbagai macam celah input atau trigger dari luar karena dia merasa terganggu. Nunduk itu adalah menghindari paparan visual, tangan kiri ini itu adalah posisi yang defense, nutup dirinya gitu. Nah, itu kita gabungkan yang dia di dalam dengan kondisi ini. Kenapa dia defense? Artinya sesuatu terjadi di dalam. Ketika dia nyari dokumen tapi kepalanya ke tempat lain mikirnya, bisa jadi dia tahu dia nggak bisa ngasih jawaban untuk pertanyaan atau dokumennya nggak ada. Atau justru dokumennya menunjukkan sebaliknya yang menjadi beban buat dia jadinya. Nah, itu ketika dia jalan, dia nyoba tersenyum gitu. Tetapi kalau kita lihat, bibirnya itu tegang di sini. Itu takut. Menunjukkan bahwa sebetulnya ada hal berat yang tanda petik gitu ya, mengarah pada Sandra Dewi atau suaminya. Yang kalau salah langkah nih, berat nih. Itu sudah bikin takut kok gitu ya, dan redek gitu. Apalagi ada sebuah kesalahan yang dilakukan, beda lagi itu.
Kejaksaan Agung baru-baru ini menyita rumah mewah milik salah satu tersangka berinisial TN alias Aon, tepatnya pada 14 Mei 2024. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung belakangan ini tengah memburu aset para pelaku tersangka kasus korupsi PT Timah. Tidak terkecuali aset jet pribadi milik Harvey Muiz yang disebut-sebut disembunyikan di Bandara Siantar, Singapura. Lantas, seperti apa tanggapan pihak Harvey Muiz terkait isu tersebut? Kita mau sampaikan bahwa lebih baik berkata jujur apa adanya saja, supaya tidak makin berat beban ke depan. Pertama begini, Direktur Penyidikan sudah menyatakan, Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung sudah menyatakan bahwa jetnya terafiliasi dengan uang-uang Harvey Muiz. Jadi yang kemarin beberapa minggu lalu pengacaranya menyebut itu disewa ataupun hari ini dan mungkin besok dan lusa mereka sebut sewa, enggak tuh. Di salah satu online di Tempo udah disebutkan Pak Kun tadi kok terdeteksi pada aliran TPPU itu. Jadi gak usah capek-capek deh saran kita, gak usah letih melakukan dan membangun alasan-alasan yang menurut kami justru nantinya bisa merugikan. Publik makin tidak simpatik, lalu publik melihat bahwa ada kecenderungan dengan penampilan, dengan hal-hal yang ditampilkan oleh Sandra Dewi, bahwa yang beberapa tahun lalu tipu muslihat semua dong kalau gitu. Jadi sudah pernah saya sampaikan, pesawat tersebut adalah sewa, bukan milik Pak Harvey. Ya, sekali lagi saya sampaikan, pesawat tersebut telah disewa oleh Pak Harvey pada saat itu. Ini kan keluarga anomali. Beberapa tahun lalu ngomong itu punya kami, jetnya Harvey Muiz diberikan kepada keluarga. Sekarang ngomong itu bukan, itu sewaan. Artinya apa? Keluarga ini memang ribet untuk dipahami. Kita nggak usah percaya lagi keluarga ini gitu. Kan dia mudah sekali menelan dan menjilat ludahnya. Beberapa tahun lalu dia ingin disebut orang berada, orang yang sopan, orang yang sayang keluarga dengan membentuk bentuk tersendiri. 10 jam lamanya menjalani pemeriksaan membuat Sandra Dewi merasa begitu lelah, baik pikiran maupun mental. Setidaknya, itulah yang disampaikan kuasa hukum Harvey Muiz baru-baru ini. Meninggalkan gedung Kejaksaan Agung tanpa sepatah kata pun, lantas hal apa yang ingin disampaikan Sandra Dewi melalui kuasa hukum suaminya? Dan seperti apa pula tanggapan pihak Sandra Dewi terkait diragukannya surat perjanjian pranikah yang saat ini sedang ramai diperbincangkan? Pertama-tama saya ingin sampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya dari Ibu Sandra Dewi karena terkait pemeriksaan kemarin di Kejaksaan Agung. Ya, tentunya kasus ini menghambat aktivitas beliau sehari-hari ya, pasti. Karena beliau pastinya akan konsentrasi beliau akan terpecah kan. Jadi sementara beliau saat ini belum beraktivitas apapun juga. Jadi beliau diperiksa kurang lebih hampir 10 jam ya. Sebagaimana kita ketahui bersama hampir kurang lebih 10 jam. Jadi pada saat selesai pemeriksaan beliau sangat lelah, kurang lebih 40 pertanyaan yang diajukan oleh tim penyidik. Jadi pertanyaan disampaikan oleh penyidik kepada beliau kemarin seputar klarifikasi, sebagaimana juga telah disampaikan kita dengar bersama apa yang disampaikan oleh Pak Dirdik ya, untuk mengklarifikasi harta beliau mana yang didapat ya pada saat beliau sebelum nikah, setelah menikah ya. Dan sampai dengan tahun di 2018 ke atas. Jadi saya juga mengapresiasi ya kepada tim penyidik, Pak Dirdik ya, beserta tim Pak Jampitsus, karena saat ini benar-benar kejaksaan dengan sangat hati-hati ya, sangat profesional melakukan penyidikan ini ya. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Dirdik kemarin, itu kami apresiasi. Kalau kita perhatikan sesungguhnya sah-sah saja ketika pihak Sandra Dewi melakukan pembelaan diri,
atau membuat pernyataan yang berbeda dari apa yang selama ini ditampilkannya kepada publik, itu sah-sah saja. Tetapi dengan durasi 10 jam pemeriksaan terhadap Sandra Dewi, kami menilai, kalau kita assessment-nya itu 10 jam, sepertinya ada ketidakpercayaan penyidik terhadap apa-apa yang dikatakan oleh Sandra Dewi. Jadi nggak apa-apa, silakan saja berbuat apapun mereka, tetapi ketika penyidik nanti membuktikan sebaliknya, tentu ada konsekuensi. Ada, jadi sebelum menikah, sudah saya pernah sampaikan ke rekan-rekan, pada tahun 2016 di bulan Oktober, beliau menikah dengan Pak Harvey Muiz itu di November 2016. Jadi di Oktober 2016, beliau telah terlebih dahulu melakukan perjanjian wisata, perjanjian perkawinan. Gak apa-apa, kita percaya bahwa ketika Kejaksaan Agung sudah mengumumkan ya, kemarin dari Jawa Pak Gun tadi, bahwa itu ada kaitan, bahwa 10 jam ditanya ke Sandra Dewi itu bukan bertanya bahwa nggak tahu ya, bukan. Itu pertanyaan yang detail, muter, didalemin, berulang. Itu kan teknik-teknik penyidikan. Jadi kalau kami melihat akan ada satu titik Sandra Dewi akan menelan kembali pernyataannya. Begitu. Kita akan lihat nanti. Itulah yang saya sampaikan tadi. Kejaksaan Agung, tim penyidik saat ini sedang meneliti dengan cermat ya, aset-aset yang mana yang telah dimiliki, yang didapat oleh upaya dari Ibu Sandra sendiri, dan mana yang memang pemberian dari Pak Harvey Muiz. Nah, itu yang sedang diteliti. Kinerja Kejaksaan Agung kembali menuai banyak pujian atas langkah berani dalam menindak dan mengungkap kasus korupsi PT Timah. Ya, sebanyak 21 orang sudah ditetapkan menjadi tersangka. 2 diantaranya ialah publik figur, serta sudah memanggil 100 orang lebih untuk dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi. Salah satunya ialah Sandra Dewi. Tidak hanya itu, aset para tersangka juga banyak yang sudah disita dan memblokir puluhan rekening milik tersangka. Lantas, apa harapan sejumlah kalangan melihat kinerja Kejaksaan Agung saat ini? Nah, memang metode-metode yang disampaikan atau disajikan atau dipublikasikan Kejaksaan Agung menunjukkan bahwa mereka tidak main-main. Artinya keluarga inti dari para tersangka sudah diperiksa mereka. Tidak mungkin tidak ada kaitan. Tidak mungkin tidak ada gunanya. Jadi salut untuk Kejaksaan Agung. Maju terus. Kita juga harus tahu juga nih, Kejagung itu harus menginvestigasi lebih detail lagi apa nih hubungannya 5 smelter tersebut dengan PT KSE. Apakah ada korelasi yang tersistematis, ya kan? Supaya untuk menyatakan bahwa ini tidak ada loh kejahatan korporasi, gitu loh, ya kan? Itu nanti harus ditelusuri lah lebih detail. Berarti dalam hal ini andil dari General Rin sebagai manajer cukup besar juga kan? Ya cukup besar. Karena kita kan tadi saya jelaskan tadi. Sebagai memfasilitasi tadi. Iya. Apa sih relevansinya 5 perusahaan ini dengan PT KSE? Gitu. Karena kan hasil keuntungan dari 5 perusahaan tersebut itu diserahkan kepada Arpemus, gitu loh, kepada Arpemus. Nah, Arpemus itu mengelola dari benefit tersebut seolah-olah itu dibuatkan menjadi dana CSR. Nah, dana CSR itu difasilitasi lah sama PT KSE. Ya kebetulan di situ manajernya Elena Lim. Nah ini kan harus diperluas nih, dikembangkan nih sama pihak Kejagung gitu loh. Bagaimana nih perannya masing-masing? Bagaimana nih hubungan antara PT KSE dengan 5 perusahaan ini? Apakah itu memang
tersistematis, ya kan? Atau tidak? Gitu loh Pak Jaksa Agung muda, Pak Jaksa Agung, mari maju, jalankan terus. Tangkap yang jahat. Wajar publik menganggap itu lama, tetapi sebaiknya Kejaksaan Agung menyebut sekian hari untuk meriksa ini, sekian hari meriksa ini, sekian hari meriksa ini, mengakumulasi, kemudian dan lain-lain. Kami pikir tinggal bagaimana Kejaksaan Agung menyajikan kepada publik mengapa mereka agak lama, itu saja. Apa-apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini adalah langkah-langkah yang jitu, tepat, terarah, terstruktur. Memang akhirnya membutuhkan energi yang besar termasuk waktu yang panjang. Tapi kita akan mendapatkan hal yang baik ketika kita tetap untuk memberi hati, memberikan dukungan, peluang dan mengawasi bersama-sama. Harapan kami orang-orang jahat di sini bisa ditangkap oleh pihak kejaksaan. Jadi kinerja Kejagung sebenarnya sudah bagus ya, sudah pada arah yang tepat. Tetapi mereka ini juga kan di dalam ini adalah orang-orang ya, individu-individu yang walaupun mereka mau menegakkan hukum, tapi mereka juga rentan terhadap serangan dari oknum lain ya, yang mana mungkin pakatnya lebih tinggi dan juga backingannya lebih tinggi. Kalau saya pribadi saya tidak, karena kalau kita lihat ya secara logika, kasus yang dimana ini terblow up sebesar ini, nggak mungkin serta-merta penegak hukum yang kita berharap banyak pada salah satu penegak hukum ini malah mereka melakukan sesuatu hal yang blunder. Buat saya tidak. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.